Polda Metro Jaya akan tentukan nasib Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait kasus dugaan fitnah ijazah palsu mantan Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Polisi memastikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa telah diusut dengan tuntas. Meski tidak memastikan kapan berkas perkara keduanya rampung dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan atau P21, namun polisi memastikan nasib Roy Suryo dan Dr. Tifa akan segera diumumkan. Perkara Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, dalam waktu dekat kami akan merilis terkait tentang keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum. Tapi kita sama-sama berdoa yakin bahwa perkara akan kita umumkan. Dalam waktu dekatnya bulan ini, Pak? Ya pasti, ini masih tanggal berapa? Pasti dalam waktu dekat. Siap. Belum, nanti update masalah hari ini sudah ada pemeriksaan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji material pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. MK juga tegaskan Jakarta masih menjadi ibu kota negara sampai ada keputusan Presiden. Diatur dalam pasal 9 ayat 3 U14 2025, menurut Mahkamah baru akan terjadi. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji material Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara. Hal itu dinyatakan dalam sidang putusan di Gedung Pleno MK dan dipimpin langsung Ketua MK Soehartoyo. MK juga menegaskan saat ini Jakarta masih menjadi ibu kota negara. Menurut Hakim Konstitusi Adis Kadir, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN harus disertai dengan keputusan Presiden. Atas dasar tersebut, MK menilai permohonan pemohon tidak beralasan. Dalam konteks pemindahan ibu kota negara dalam Undang-Undang 2 tahun 2024 Junto Undang-Undang 151 tahun 2024 terdapat ketentuan mengenai pemindahan ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tergantung pada saat ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dan rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yang nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 bulan April tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2026. Gugatan uji material terhadap Undang-Undang IKN dilayangkan oleh seorang warga bernama Zulkifli. Pemohon mendalilkan keberadaan sejumlah pasal dalam Undang-Undang IKN dan Undang-Undang DKJ bisa ditempatkan sebagai keputusan Presiden sebagai syarat konstitusi tentang peralihan ibu kota negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Otoritas Ibu Kota Nusantara menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Undang-Undang IKN. Pihak otoritas menyebut putusan MK ini memperjelas mekanisme pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Selain itu, otoritas juga menyebut bahwa saat ini pembangunan di IKN masih terus berjalan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin memperjelas bahwa pemindahan ibu kota negara ke ibu kota Nusantara berlaku efektif setelah ditetapkannya keputusan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, saat ini pembangunan IKN terus berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan pemerintah. Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan, ekosistem bisnis, serta pelayanan publik menunjukkan progres yang positif dan konsisten. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jelang Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto memborong 2 ekor sapi jumbo asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Salah satunya bahkan memiliki bobot fantastis, mencapai 1,2 ton. Di sebuah kandang sederhana di Desa Puter, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, seekor sapi raksasa tampak menyita perhatian warga yang datang silih berganti. Sapi jenis Simmental Crossing bernama Satria ini terpilih menjadi hewan kurban bantuan kemasyarakatan atau Banmas dari Presiden Prabowo Subianto untuk Idul Adha tahun ini. Dengan bobot mencapai 1,2 ton, postur tubuh Satria terlihat tinggi besar dan jauh di atas ukuran sapi pada umumnya.
Tak heran keberadaannya menjadi tontonan warga sekitar. Demi menjaga kondisi satria tetap prima hingga hari penyembelihan, Suwikno memberikan perawatan khusus mulai dari pakan bergizi, vitamin hingga menjaga kebersihan kandang secara rutin 24 jam. Kalau yang dari usia rasa syukur yang tak terhingga karena 2 tahun berturut-turut ini alhamdulillah dari sapi kurban Banmas dari Bapak Presiden Prabowo untuk Lamongan di kandang kami ini masih dipercaya untuk menyajikan sapi ekstrim, sapi besar yang tentunya sudah masuk kriteria. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, memastikan kualitas asupan gizi ratusan ribu jamaah haji Indonesia, tim Media Center Haji melakukan penelusuran eksklusif ke salah satu dapur penyedia catering di Kota Mekah. Liputan ini sekaligus menepis rumor yang ramai diperbincangkan terkait olahan telur dadar yang tebal yang diduga menggunakan tepung. Tim Media Center Haji mendapat kesempatan menyusuri langsung area produksi salah satu dari 51 dapur catering jemaah haji di Mekah. Tim media menyaksikan bagaimana proses produksi makanan yang disantap jemaah disajikan dengan higienis dan memiliki cita rasa Nusantara yang sesuai dengan lidah jemaah haji Indonesia. Yeah, because we have now the companies from the Indonesia, they are supplying us the bumbu there here, and we they import and we purchase from them. Their suppliers are Indonesian people. Tidak hanya menjamin otentisitas rasa, tim juga meninjau dan membuktikan fakta di balik sajian telur dadar tebal bercita rasa tinggi yang kerap diduga menggunakan tepung. Telur yang disiapkan dalam jumlah banyak dipecahkan menggunakan mesin. Selain proses yang cepat, higienitas tetap terjaga. Lalu, telur yang ditampung dalam sebuah panci hanya diberikan bumbu seperti garam dan bubuk cabai kering sebelum ditambahkan daging cincang yang telah dimasak. Adonan kemudian dipanggang di dalam oven besar selama 25 menit dengan api kecil sehingga menghasilkan tekstur tebal. Ya pemirsa, saat ini saya sedang mencoba rasa telur dadar yang dibuat untuk menu masakan jamaah haji Indonesia. Setelah kita lihat prosesnya pemasakannya tadi, tidak ada menggunakan tepung. Hanya telur saja yang dipecah, kemudian dikasih bumbu, dan langsung dipanggang, seperti yang kita lihat tadi. Nah, kalau ketebalannya, pemirsa bisa lihat, sangat tebal sekali. Karena prosesnya bukan digoreng seperti yang kita biasa di Indonesia. Sekarang kita coba ya, seperti apa rasanya. Ini jumlahnya banyak. Ya. Enak sekali. Rasa gurihnya pas, pedasnya juga pas, dan ini adalah telur dadar yang menggunakan daging cincang. Baik, sampai jumpa. Ini Pak, matang.